Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksmita Pertiwi Mardia, NIM 18010102 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6A. Di sini saya akan menjawab soal dari Bapak Salman Farid untuk memenuhi tugas UAS saya. Yang pertanyaannya, satu, bagaimana menemukan konsep ide bisnis dan membuatnya menjadi kenyataan? Dengan melakukan riset bisnis dan produk. Dalam metode ini adalah metode terukur, di mana ide bisnis yang dicari dapat diperoleh melalui riset dan presentasi yang dilakukan untuk memastikan jenis bisnis dan produk yang banyak diterima pasar. Juga serap ide dari masalah orang lain. Serap ide setiap orang pasti memiliki masalah, dan setiap masalah pasti membutuhkan solusi. Masalah-masalah yang pada awalnya bersifat personal rupanya telah banyak menginspirasi dan dikembangkan untuk menjadi ide bisnis cemerlang bagi seorang pembisnis. Contohnya paling nyata adalah usaha laundry. Banyak mahasiswa yang tidak sempat mengurus cucian dan sulitnya mencari jasa asisten rumah tangga bagi para ibu-ibu yang bekerja. Membuat munculnya jasa laundry menjadi solusi paling jitu untuk mengatasi masalah tersebut. Belajar dari kesuksesan bisnis orang lain, usaha yang sukses dan mampu bertahan dalam jangka waktu lama pasti memiliki keunggulan yang patut dipelajari. Dari sana bisa menyaring dan mengaplikasikannya sebagai gagasan untuk ide bisnis yang hendak dirintis. 2. Bagaimana cara menganalisis pasar bisnis? 1. Menentukan pasar yang relevan. Langkah atau tahapan pertama yang harus dilakukan dalam analisis pemasaran adalah yaitu menentukan pasar yang relevan. Pasar relevan merupakan serangkaian produk atau jasa di dalam struktur pasar produk total yang dinilai pihak manajemen sangat penting dan strategis. Penentuan pasar relevan meliputi 2 langkah pokok. Yang pertama, manajemen berusaha menggambarkan dan mendefinisikan pasar terlebih dahulu. Dan yang kedua, manajemen menggambarkan struktur pasar produk beserta batas-batas pasar relevan. 2. Menganalisis permintaan primer. Untuk pasar relevan, salah satu contoh langkah analisis pasar atau pemasaran adalah menganalisis permintaan primer. Untuk pasar yang relevan, langkah yang kedua dalam analisis pasar ini yaitu menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Permintaan primer ini mencakup permintaan pada level kelas produk. Di dalam langkah yang kedua ini, manajemen harus berusaha menggambarkan profil atau karakteristik pembeli dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek dan produk dalam pasar relevan. Dengan kata lain, manajemen harus berupaya mendiagnosis siapa pembeli dan pembeli dalam pasar relevan dan mengapa mereka membeli atau tidak membeli sebuah produk. 3. Menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Dalam melakukan langkah-langkah analisis pasar atau pemasaran, permintaan selektif adalah permintaan terhadap suatu merek atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. 5. Menilai persaingan. Pihak manajemen harus menilai produk, mereknya dibandingkan dengan tawaran dari pesaingnya. Yang keenam, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Langkah terakhir yang harus Anda lakukan dalam analisis pemasaran adalah yaitu mengidentifikasi pasar sasaran. Tujuan akhir dari tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mempromosikan bisnis tersebut, yaitu dengan cara 1. Pemasaran sosial media. Sosial media yang dikhususkan untuk mengunggah foto dan video ini sangat baik untuk berbisnis. Tidak hanya itu, penggunaan tagar dalam Instagram mampu untuk menjaring konsumen baru. Dengan adanya sosial media, pemasaran produk menjadi lebih mudah, efektif, dan hemat biaya. 2. Membuat website. Selain menggunakan sosial media, membuat website menjadi strategis promosi yang tepat untuk memasarkan berbagai bisnis saat ini. Adanya website ini membuat bisnis yang dipromosikan menjadi lebih layak dan profesional. 3. Penjualan melalui marketplace. Setiap marketplace juga memiliki fitur sendiri-sendiri yang berbeda. Menggunakan marketplace menjadi strategi promosi yang tepat karena di marketplace bisa
bisnis yang dijalankan bisa dipasarkan dengan kategori tertentu. Contohnya, ada seseorang yang memiliki bisnis jual beli motor, maka motor yang dipasarkan di marketplace ini akan masuk ke dalam kategori motor. Dengan memasarkan sesuai kategori, maka orang akan mencari barang dengan mudah. 4. Membuat video promosi melalui YouTube. YouTube menjadi sarana yang tepat untuk menjadi strategi promosi untuk usaha. Hal ini dikarenakan video lebih mudah menarik perhatian orang dibandingkan dengan teks. Yang kelima, pemasaran dengan menggunakan meme. Strategis promosi ini termasuk strategis promosi kekinian dan juga mudah untuk diingat banyak orang. Promosi produk melalui meme ini juga akan lebih mudah tersebar, mengingat banyak sekali akun sosial media yang menyanyikan meme kepada pengikutnya. Ketujuh, membuat spanduk atau brosur menarik. Cara seperti ini bagai pisau bermata dua, bisa menguntungkan dan bisa saja merugikan. Yang ke-8, masuk ke komunitas sesama pembisnis. Dalam menjalankan bisnis tertentu, tidak bisa sendirian. Setidaknya seorang pembisnis harus membutuhkan rekan sesama pembisnis. Adanya rekan sesama pembisnis ini bertujuan untuk saling berbagi mengenai bisnis yang dijalankan, berbagai tips promosi, serta tidak jarang berkolaborasi untuk membuat usaha baru. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengelola sosial media dari bisnis tersebut. Tips pengelolaan media sosial bisnis online. Bentuk tim pengelola khusus akan sangat sulit apabila media sosial bisnis online hanya dikelola oleh satu orang saja. Tim pengelola dibutuhkan agar interaksi dengan konsumen dapat berjalan dengan lancar. Seperti kita ketahui bahwa interaksi yang berjalan dengan baik dapat mengikat dan meningkatkan loyalitas konsumen. Untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis online, dibutuhkan kerja keras dan waktu yang tidak sedikit. Pastikan semua anggota tim berkomitmen untuk menjadikan pekerjaan ini sebagai prioritas. Media sosial memiliki perubahan yang dinamis dan cepat, sehingga Anda juga harus bisa menyesuaikan diri dengan tren yang sedang terjadi. Buatlah berbagai rencana antisipasi terhadap segala situasi dan kondisi yang mungkin terjadi. Melakukan promosi memang penting, tetapi jangan terlalu sering. Jika terlalu sering, dapat membuat calon konsumen justru meninggalkan produk Anda karena kesal ataupun bosan. Untuk menghindari hal tersebut, cobalah tempatkan posisi Anda sebagai konsumen, sehingga dapat memahami kondisi seperti apa yang sedang dialami oleh konsumen. Dan pengelolaan media sosial bisnis online dituntut untuk selalu kreatif dan dapat menampilkan konten yang segar agar bisa menarik perhatian pengguna media sosial. Konten yang tersebar di media sosial jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, Anda harus bisa menghasilkan konten yang mampu mencuri perhatian. Dan pertanyaan selanjutnya ialah, apa saja kendala dan masalah yang dihadapi seorang pembisnis pemula? 1. Bingung memilih bisnis yang tepat. 2. Takut mengalami kegagalan. 3. Tidak punya modal bisnis uang. 4. Tidak punya tempat berbisnis. 5. Tidak percaya diri dan merasa tidak mampu. 6. Belum siap untuk berhenti dari pekerjaan utama. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah yang muncul terhadap bisnis tersebut? 1. Tenangkan pikiran Anda. 2. Cobalah untuk berpikir positif. 3. Gunakan cara berpikir kreatif untuk menemukan solusi. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah yang muncul terhadap bisnis tersebut? 1. Tenangkan pikiran Anda. 2. Cobalah untuk berpikir positif. 3. Gunakan cara berpikir kreatif. Untuk menemukan solusi, mintalah pertolongan Allah. 5. Jangan putus asa menghadapi masalah. Kesimpulannya, merintis suatu usaha itu bisa dimulai dari nol, sehingga dengan begitu akan dapat mengerti, memahami, dan merasakan pahit manisnya membangun suatu usaha. Hingga usaha itu bisa berkembang, bisa maju, dan pada akhirnya bisa sukses atau berhasil. Dalam membangun suatu usaha itu sangat diperlukan kemauan, semangat, tekad, dan kerja keras yang tinggi sehingga usaha yang diinginkan itu bisa terwujud dan berhasil. Dalam hal ini, Anda bisa berhasil dalam membangun usaha karena Anda memiliki keinginan yang kuat untuk bisa berhasil. Selain itu, Anda juga memiliki tekad, kemauan. Dan cukup sekian, dan bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.